kriptografi. Ada perhitungannya, ada membuatkan skripsi seperti apa ya, karena ini kan teknik informatika, beberapa mahasiswa membuatkan kriptografi ini sebagai materi untuk seksinya itu ini menjadi pengetahuan dasar ya, membantu melihat apa saja yang bisa diolah karena ini masih semester 4 ya, jadi banyak, masih ada beberapa mata kuliah lagi yang akan diperkenalkan. Oke, setelah ini nanti diberikan waktu untuk kuis ya. Kuis itu membantu untuk saya ya. Kelas ini sebenarnya cukup banyak ya, tapi kira-kira masih seperti orang libur kita sangat panjang ya. Kemudian kita kemungkinan UTS-nya di akhir Mei, ya kan? Manfaatkan waktunya, kalau kurang liburan masih bisa berlibur, karena kan masih ada beberapa yang sudah selesai, ada yang belum ya. Biaya matrika, pengembangan akuisisi ya. Jadi sistem cyber ya. Cyber ini ada beberapa yang kalau mau dibahas lebih spesifik banyak cakupannya juga. Cyber bentuk kejahatan ketika kamu mengucapkan apa namanya, membuat pendapat, statement, atau ketika kamu itu termasuk nanti namanya social engineering ya. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk cyber. Jadi tapi kalau mata kuliah ini kan fokusnya di keamanan informasi ya. Jadi ketika internet terhubung, laptopmu terhubung internet, ada seperangkat perangkat jaringan yang digunakan. Nah, itu kan bisa ada yang dilihat secara fisik dan ada yang tidak. Nah, keamanan inilah yang perlu dipahami atau bisa dikembangkan ya. Jadi ada beberapa perusahaan IT ataupun skill atau bidang kemampuan orang, kamu maunya mana? IT ya, misalnya kamu bekerja di bidang kepolisian, tapi di mananya? Di security-nya, bisa di cybernya, nah, seperti itu ya. Memang khusus menghandle bidang-bidang security ya, pengamanan datanya ya, jadi hanya seperti mencari data ya, tapi misalnya kamu apa ini, saya nggak bisa keahlian kamu misalnya sekarang kan cyber ini untuk pengamanan website pun ada ya. Jadi misalnya keahlian untuk membuat website tidak hanya bisa menampilkan mengcoding, jadi ada tingkatannya bagaimana supaya yang bisa menerapkan cybernya, apa itu namanya, menerapkan keamanan datanya, webnya ada untuk bisa mengetahui kemauan si konsumen. Jadi banyak ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat ataupun mulai tertarik dengan dunia komputer ini ya, skill yang mau kamu ambil atau ketertarikan kamu macam-macam ya, masuk itu di cybernya pun bisa bidang informasinya, apakah di jaringannya, contoh untuk kriptografi ya, tadi untuk web ada pengamanan untuk web, kemudian ada untuk misalnya tadi kriptografi ya, itu bisa juga digunakan untuk gambar, untuk mengolah citra ya, mengamankan data. Pengembangan akuisisi merupakan fase dirancang, dikembangkan, dibeli, atau dikonstruksikan. Jadi sekarang ada perusahaan-perusahaan IT tidak hanya membuat sistem aplikasi ya, tapi mereka bisa mendeteksi keamanan sebuah sistem, misalnya apakah perangkat ini aman, apakah perangkat ini sudah memenuhi standar keamanannya. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi yang memang oleh beberapa perusahaan IT mereka membuatkan itu ya. Fase ini ada dipertimbangkan sebagai berikut: penentuan persyaratan keamanan yang merupakan bagian persyaratan sistem. Contoh, kontrol akses. Jadi ketika kamu belajar keamanan informasi jaringan atau keamanan internet atau
harus kamu pahami apa saja hardware ataupun perangkat-perangkat yang terlibat ya. Jaringan ini kan banyak spesifikasinya, banyak lagi apa namanya pengembangannya yang bisa dipahami ya. Tapi harus dipahami apa itu bagian-bagian dari jaringan itu, misalnya IP address-nya, hub-nya, apa saja fitur-fiturnya, itu dia ya. Tujuannya untuk memasukkan persyaratan keamanan ke dalam spesifikasi, memberitahukan kepada pengguna tentang informasi keamanan, mendapatkan sistem. Jadi kalau misalnya kamu suka nonton movie, film-film yang apa itu, yang bagian-bagian yang apa ya, security itu kan kayaknya kan keren ya. Bagaimana dia bisa dia seperti menyamar tapi dia mengambil data. Nah, dia menggunakan beberapa aplikasi ya, menggunakan sistem. Nah, itulah dia bisa melalui pengkodingan juga, tapi bisa juga membuatkan aplikasi juga, tapi bertujuan untuk pengamanan data ya, pengamanan data konsumen, pengamanan jaringannya, itu dikembangkan ya. Ya, tingkat hacker ya, hacker. Jadi bila apa itu ada ibu satu sekarang kalau mau dipahami memang tertarik ya. Jadi di sini kita ada ketertarikan, itu kan terserah kepada kamu yang tertarik apa ya. Jadi ada semacam kita penasaran ya apa yang dikerjakan. Sebenarnya hacker tadi ya, hacker ini kan dia memiliki pengetahuan yang sangat apa yang mendukung. Jadi ketika dia tahu kelemahan sebuah sistem, disitulah dia mulai bekerja. Jadi dia harus menguasai betul apa yang menjadi apa itu sistem kerja dari sebuah sistem itu. Ketika dia bisa mengetahui kelemahannya, itu dia bisa ya. Itu ada beberapa contoh yang pernah diceritakan. Apa itu ya yang terjadi di Inggris, dia orang-orang yang disabilitas ya, yang memiliki keterbelakangan, tapi dia hanya karena sering melihat YouTube-nya hacker-hacker, dia gabung komunitas hacker, dia menjadi seorang hacker ya. Hacker ini apakah selalu negatif? Nah, ini perlu dilihat ya. Jadi seorang hacker yang baik ya, dia tahu kelemahan sebuah sistem, dia akan memberitahu. Contoh kalau pernah dengar, ini kan ada nih peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk misalnya phishing ya. Dia itu apa ya? Ada orang Indonesia, dia mengetahui kelemahan Google, dia kirim email ke Google, si Google menerima dan benar apa yang dikatakan itu benar, dan si Google memberikan dia hadiah apa ya 100 juta gitu ya. Tapi dia memberikan karena memang dia memahami, dia tahu itu dia. Jadi kalau kamu misalnya mau ya kayaknya hacker ini asik nih kan gitu kan, kamu mau jadi seorang hacker, ya kamu harus paham yang tadi ya. Jadi di sini tingkatannya ada elit ya, ujung tombak, semi elit, lebih muda daripada elit. Jadi dia ada hanya sekedar tahu aja ya. Ini dia ada tingkatannya elit, semi elit, develop kit, script leader, dan number ya. Kita lihat tingkatannya. Ini sudah kita bahas di lalu ya. Oke. Develop ya, umur kelompok masih muda. Ini dia ya, yang merupakan umumnya menggunakan graphic user interface. Kalau kamu sekarang sering mendengar, ayo apa membuat ini tanpa mengcoding, ini dia user interface ya, GUI. Ayo buat ini nih Unix tanpa mau menemukan lubang kelemahan dari sistem operasi. Jadi ada semacam ini kit ya, kit anak ya, ABG. Jadi mereka tadi ada ketertarikan ya. Script kit seperti develop kit, Lammers hanya mempunyai pengetahuan teknis networking, tidak lepas dari GUI hacking dilakukan menggunakan Roseanne, menakuti, menyusahkan hidup pengguna internet. Nah, itu dia ya. Jadi dia bisa apa ya? Kamu nih lagi online ya, tiba-tiba nanti web satu tampilan itu hilang. Nah, itu dia, itu kerjanya. Lamer, pengalaman, pengetahuan yang ingin menjadi peretas, wannabe hacker. Ini masih tingkatannya, belum hackernya, masih coba-coba ya. Penggunaan komputer hanyalah main game, IRC, tukar-menukar perangkat, mencuri kartu kredit. Nah, ini dia mulai ya. Kalau pernah baca kasusnya itu orang Indonesia semester 5, kalau nggak salah orang mahasiswa Surabaya. Jadi mereka melakukan hackernya yaitu tadi kartu kredit, tapi mereka ambil yang akun-akun yang di luar negeri supaya tidak terlacak pikirnya kan. Tapi ternyata ini diketahui polisi, mereka ketahuan
pengetahuan siapa orang-orangnya. Jadi mereka paham tentang hacker ini, melakukan hacker ke kartu akun bank ya, tapi mereka melakukannya untuk akun-akun yang di luar negeri. Tapi bisa diketahui juga ya. Jadi yang salah, pihak kepolisian itu mereka punya memang IT ya, IT yang memang sangat jago, yang bisa baik itu perangkatnya, baik itu skill keahlian tenaganya yang bisa melakukan hal yang tadinya. Jadi ya kan ini kan dunia internet, mana mungkin bisa ditahu ke luar negeri. Itu tadi ya, dengan melihat IP address ketika kamu online ya, itu kan terlihat IP address kamu, mau misalnya kamu di daerah mana, negara mana, kamu kira ya dia kan nggak tahu kan gitu kan, karena hacker ini kan biasanya tidak melihatkan siapa orangnya ya. Bahkan kalau dia sudah jago, itu tadi IP-nya bisa di semacam apa ya, ketika kamu ada CCTV ya, CCTV sebenarnya kan bisa merekam apa semua yang terjadi, tapi kalau dia sudah memiliki kalian, CCTV ini bisa tanpa merusak ya, aja yang dilakukan hacker ini. Nah, ini dia, mereka pembajakan, misalnya mengambil data-data rumah sakit, ya, kemudian mereka melakukan pengancaman, kalau kamu tidak menyerahkan sekian, data ini gitu-gitu, kalau nggak dibocorkan. Nah, seperti itulah contoh-contohnya ya. Biasanya menyembunyikan diri melalui IRC channel. Mereka ini, kalau kamu orang yang suka penasaran, nanti kamu coba cari, tapi nggak menyarankan kamu jadi hacker ya. Hacker ini pengetahuannya harus cukup ya, jadi tidak bisa melakukan hacker, tapi dia masih hati-hati. Jadi ada beberapa komunitas ataupun itu tadi ya, memang YouTube ya, mereka mempelajarinya karena banyak kekurangan mencapai elit, perkembangannya hanya tingkat develop kit, hanya mencoba ya, itu tadi ya, hanya kita menyusahkan pengguna internet. Contoh tadi tiba-tiba nanti hilang satu layar, saya seperti itu ya. Kemudian ini kriptografi yang Ibu sampaikan. Kriptografi ini sering digunakan untuk bahan-bahan skripsi. Nanti kamu, oh ya kami pernah baca kriptografi, tapi tidak sampai membuat enkripsinya, kan gitu kan. Karena kalian masih semester 4 kan, masih banyak nanti materi. Nah, ini menjadi salah materi yang sangat banyak diminati ya. Modern authentication, confidentiality, integrity, non-repudiation ya. Jadi bisa melalui kode ataupun nanti bisa kriptografinya melalui gambar ya. Ini dia, ada beberapa fungsi-fungsi hash function, public key cryptography, symmetric key cryptography. Ada beberapa metode atau algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi sebuah data ataupun nanti bisa berbentuk gambar. Nah, itu tadi ya. Oke. Kemudian skema enkripsi. Nah, ini dia cara kerja sebuah informasi dikirimkan, diubah dulu, dikonversi menjadi beberapa kode yang menggunakan ASCII ataupun biner. Kemudian ketika sudah ini ya nyampe ke si yang menerima ya, ini diubah lagi. Jadi yang menerima paham apa yang dikirimkan. Nah, itu dia metode dari si enkripsi ini. Skema simetrik key, kunci simetris. Variabel kunci dengan suatu kelompok grup berkomunikasi dengan lainnya. Kalau kamu perhatikan apa itu WhatsApp ya, WhatsApp itu kan sudah menggunakan ya. Jadi WhatsApp itu banyak ya media komunikasi yang ada, contoh Line kan, tapi orang Indonesia jarang ya, kurang ya, Line, selain WhatsApp apalagi Telegram. Tapi kalau kamu perhatikan kan WhatsApp itu kan ada enkripsinya. Nah, ya. Jadi tingkat pengamanan datanya masih lebih bagus. Tapi memang ada beberapa, itu dari kejadian kemarin itu tiba-tiba nanti ada misalnya nih teman kamu meminjamkan menggunakan dia pinjam online, ceritanya begitu kan, dia minjam online, kemudian apa itu namanya, daftar dia nyimpan nomor handphonenya kita di handphonenya dia ya, di WhatsApp-nya. Jadi ketika si teman kami ini nggak bisa nunggak online-nya ya kan, kita dihubungin sampai kita kan bingung loh kok bisa kan gitu kan. Nah, ada beberapa kan yang bisa membuat seperti itu. Itu juga menggunakan perangkat ya, bisa membaca ya, jadi melihat ya, jadi perhatikan di enkripsi ada ya. Kemudian ketika kamu membuat apa lagi ya, contoh-contoh yang memang
ada ya kriptografi ini. Kalau misalnya kamu mengirim data zip, RAR, berarti kan di situ ada skemanya ya, encryption key, counter, AS, kemudian ini sebenarnya yang harus kita bahas ya, tapi dipahami di sini seperti disampaikan sistem bilangan digital ya, ada operasi mengenal konversi bilangan, XOR, bit, seperti ini ya, itu dibuatkan ketika apa namanya di belajar di sistem dasar bilangan ya. Ini skema asimetris, disebut juga public key, sifatnya dibagi semua orang. Jadi ketika enkripsi pesan, transaksi dipublikasikan. Nah, ini dia. Perhatikan nanti WhatsAppmu. Jadi begitulah caranya. Jadi ketika apa dia? Misalnya ini ada saluran nih, ya kan? Ketika apa tuh mengalir di saluran ini kan ada bisa apa namanya? Ada yang mengendap, ada yang bagaimana kan itulah yang dihindari ketika dikirimkan si data ini dilakukan apa ya pengkodean enkripsi ya. Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu privat. Contoh RSA, Richard Samir Adman merupakan contoh algoritma asimetris yang banyak digunakan dalam koneksi jaringan internet. Nah, ini dia ya. Jadi beberapa perusahaan yang tadi mereka mengembangkan itu tadi ya aplikasi-aplikasi pengamanan data ya, tapi sistem kerjanya itu tadi ya menggunakan si kriptografi tadi ya, karena tadi ada kriptografi yang dari zaman dulu, kemudian kriptografi modern. Ini intrusion detection system, ini nanti kita bahas satu pertemuan nanti semester setelah UTS. IDS ya, sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic. Jadi ketika itu tadi ya ada kamu mau membuka email, kamu browsing, nah ketika kamu beroperasi di online, ada yang melakukan pengawasan, pengontrolan isolasi IDS-nya ya. Di sini ada NIDS, IDS Network Intrusion Detection System, Host Intrusion Detection System. IDS memiliki 3 komponen: pengambilan data, source, kemudian menganalisa ketika merespon. Ya, data diambil, dianalisa, kemudian direspon. Ini diteruskan atau enggak itu di traffic ya. Cara kerja IDS ya, IDS yang tadi signature, siapa basis ya. Berbasis signature, melakukan pengawasan terhadap paket-paket dalam jaringan, melakukan perbandingan, ada anomali basis. Langkah teknik yang digunakan dalam mendeteksi anomali: threshold detection, statistical measure, rule-based measure, order measure ya, cara kerja IDS-nya. Jadi kenapa sekarang ada cyber bagian kesehatan, cyber untuk web ya kan, apalagi untuk jadi pengamanan data itu lebih spesifik lagi. Contoh tadi untuk kesehatan harus bagaimana. Kemudian untuk misalnya data-data yang terakhir ini kan BPJS yang bocor misalnya seperti itu kan. Jadi ada sistem yang itu tadi ya, ketika waktu kamu atau ketika membuat sebuah website atau pengolahan data harus dipertimbangkan apa itu namanya bagian pengamanan data ya. Contoh ada kemarin beberapa aplikasi-aplikasi yang ditutup ya sama Kominfo. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan contoh yang kemarin ada kasus, kalau kamu dengarkan, melalui dia aplikasi azan ya. Jadi dia membuatkan aplikasi azan. Ibu juga kurang tahu, penasaran juga bagaimana dia membuatkan azan ya. Ada yang pernah mendengarkan yang terakhir ini ya, ditutup pemerintah. Jadi dia melalui aplikasi ini dia si aplikasi ini dia mengambil data. Ada yang mengetahui atau mengikuti terakhir ini yang ada seperti itu? Contohnya adalah ajan atau ya pokoknya seperti itu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi itu tadi ya. Jadi ketika kamu misalnya membuat aplikasi apa, pengamanan data yang penting kan harus dilihat ya. Jadi jangan sampai itu bisa kamu, karena begini, ketika dia membawakan itu ya sistemnya mengambil data itu bisa diperjualbelikan dan itu bisa
dihargain berapa, itu kan mendatangkan uang atau tujuan ya. Jadi mereka melakukan itu tadi ya, aplikasi. Tujuannya tidak hanya untuk mempermudah ya dengan aplikasi, tetapi mereka sengaja ya membuat itu tadi ya, apa, data-data dikumpulkan. Kita tidak tahu itu mau dipakai apa. Nah, itu contohnya ya, pengamanan untuk aplikasi itu sangat dipentingkan. Ini jenis-jenis deteksi sistem, arsitektur sistem ya. Ini host target location, host target separation. Ini melebar ya gambarnya. Ya, ini secara fisik kita saya sebenarnya ini di apa ya? Kalau dilihat ya, bisa dilihat ya bagaimana sistem itu bisa terpusat ya. Contoh di sini adalah kendala baik termonitoring, deteksi, pelaporan dikendali secara terpusat. Contoh ketika kamu misalnya buka rekening bank ya, segala aktivitas itu kan sudah terkoneksi dari pusat ya. Jadi ketika kamu melakukan transaksi di sini, itu langsung terekam di pusatnya karena semua data itu dikelola di pusatnya, itu terpusatnya ya. Kemudian terdistribusi, ini kan ada jaringan contohnya, atau ini bisa digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan ya dengan menggunakan model lokal. Jadi ada sebuah sistem yang berlaku untuk beberapa daerah ya ini, ataupun ada bagian-bagian partnya ataupun terdistribusi ya semuanya. Nah, itu dia. Kalau tadi kan mengarah ke pusat, semua ke pusat. Nah, ini satu sama lainnya, ini dia internet jangkauannya terdistribusi. Nanti ide sini akan kita bahas ya. Ini contoh studi kasus ini sudah ya. Kartu kredit pelanggan Jalora dibobol 14 juta. Jadi jangan salah ya. Sekarang kan memang ada kejahatan-kejahatan yang memang apa ya, itu human error. Human error artinya orangnya yang memang yang memang berencana ya, berniat. Nah, ini tapi ini mereka menggunakan itu tadi ya, memanfaatkan internet, kartu kredit, apakah si A dia lupa apa, tapi caranya itu adalah mereka sudah itu tadi ya, makanya selalu kalau misalnya kamu menggunakan internet, selalu upayakan selalu logout mau pakai aplikasi, bahkan dari si sistem si komputermu pun ya, karena kebanyakan orang kan ya selesai aja, dia nggak logout. Nah itu ya. Nah, ini sering terjadi perusahaan e-commerce yang langsung menangani masalah. Nah, ini ya, Jalora ya. Saat ini 8 order yang berhasil dibatalkan. Nah, kasus seperti ini ya sering kamu baca ya kalau kamu tertarik ya. Kejahatan yang menyerang teknologi transaksi finansial, serangan terhadap elektronik data capture, itu tadi disampaikan. Sekarang Kominfo mengawasi sistem-sistem itu yang ada di apa itu, kalau di Google apa itu, kayak kalau kita bisa mendownload, itu dia kan, di situ semua ya. Jadi diawasi apakah sistemnya itu atau aplikasi itu aman nggak data si para konsumennya ya. Karena itu tadi memang ada beberapa yang melakukan itu ya. Ini dia, saya masih mempercayakan pihak Jalora untuk proses tersebut ya. Jalora dan e-commerce melakukan verifikasi e-commerce ya. Contoh ketika kamu menggunakan Shopee, beli ya, contoh ya, apalagi saya Traveloka pun bisa ya, karena sekarang kan pembayaran itu sudah tidak hanya ada semua ya yang pakai top apa itu ya, mereka sudah menggunakannya. Pelaku mengakses edisi dengan jalur supply chain, membongkar, memasang alat tambahan, edisi, mengembalikannya seperti semula. Jadi sangat rapi ya. Jadi seakan-akan tidak ada kejahatan. Membaca serta merekam. Jadi perhatikan ya, dulu pun ada itu ya di Indonesia juga ya. Jadi di beberapa ATM mereka sudah kayak apa yang kita contohkan di alat ya, semacam merekam. Jadi nanti terbaca ada berbentuk card, ada berbentuk apa gitu ya, ditempel. Nanti dia mati. Nah, nanti kan ketika tidak ada orang diambil. Nah, itulah. Ini caranya sih dengan electronic data capture. Ya, semua pengetahuannya ini kan kenapa bisa? Karena dia memahami
kinerja sistemnya, kinerja internetnya seperti apa. Kemudian tadi ya memahami karena kan ini semuanya adalah tool alat ya, sistem yang masing-masing mempunyai kelemahannya. Nah, itu dia. Itu contoh-contohnya ini adalah ini tetap ya kartu kredit ya. Beberapa peristiwa pencurian penggunaan akun internet, membajak situs web ya. Kalau internet kan ya sering ya, mungkin kamu juga sering bisa ya memanfaatkan apa tadi ya, akun internet ya. Contoh, misalnya kan Apple ya, misalnya kamu beli sebuah apa itu ya, misalnya contoh apa handphone Apple lah, misalnya kan itu kan apa ya, ada akun kita kan, akun yang ketika si handphone ini atau si Apple ini terjual, kemungkinan si apa itu identitas kita dipakai ya. Ibu mengalaminya juga jadi tahu ya. Jadi si akun kita ini yang tadi untuk kita waktu beli apa handphone Apple itu terintegrasi apa tersimpan di sana. Nah, ini bisa dipakai mereka untuk itu tadi ya, bisa untuk kejahatan, bisa juga untuk apa, nah, itu dia ya. Jadi banyak ya contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang memang kalau kamu ikuti ya, cyber. Ini contoh probing and fraud scanning. Salah satu langkah cracker masuk ke server ditargetkan adalah pengintaian ya. Kemudian ada disebut dengan Sawitri udah mau keluar. Ada virus ya, hanya di tempat lain. Denial of service DOS, distribusi DOS attack. Ini adalah penyerangan yang bertujuan melumpuhkan target hang atau crash ya. Jadi sistem itu seakan-akan nggak berfungsi lagi ya, hang, crash. Nah, itu dia denial of service. Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Domain itu tadi ya. Contoh domain apa ya yang memang domain itu kan misalnya apa ya, mereka ya ini apa calok karcis istilah yang sering digunakan untuk cyber scathing ya, menggunakan nama domain dengan perusahaan merugikan perusahaan lain, contoh Mustika Ratu.com ya. Jadi dia apa ya, mencaplok ya, jadi ada nama yang terkenal dia caplok, tapi tujuannya itu tadi ya kejahatannya untuk memanfaatkan ini contoh klik BCA.com. Jadi ini yang menjadi masalah ya. Sementara kita kan apa sama nomor HP harus diketahui orang, email harus diketahui orang, tapi di satu sisi beberapa oknum itu dipergunakan ketika melihat apa namanya mereka membutuhkan data, ya mereka mengambil. Jadi ini memanfaatkan nama-nama yang terkenal, contoh Mustika Ratu.com, klik BCA.com. Jadi dia namanya info squatting ya, kejahatan-kejahatan yang domain ya. In the ICER, Indonesian Computer Emergency Response Team, mempermudah penanganan dengan membuat unit melaporkan pasca ya. Jadi sekarang tadi Ibu sampaikan, cyber ini sudah mulai ditekankan ya, pemerintah pun mulai menekankan, ayo kamu boleh internet tapi tetap kita kan sudah open apa ya, transaksi. Kalau dulu kan takut-takut kalau online transaksi, takut kita hanya percaya ke bank kan gitu kan. Nah sekarang oke, teknologi nggak bisa kita lawan, tapi kita harus tetap tadi ya ada hal-hal yang sebenarnya simple, contoh password diganti, selalu logout ya, tidak apa itu namanya, tanya kamu apa, jangan di expose seperti itu. Beberapa cracker terkenal di dunia, Paulson yang terbaik namun jahat di malam hari, contoh Albert. Ini kalau kamu apa ya, suka ataupun tertarik mendengarkan atau membaca ya kejadian-kejadian yang memang apa ya, yang itu tadi cyber ya, tadi contohnya banyak cyber yang berhubungan dengan apakah itu kartu kredit, fraud scanning, apa tadi tipe scanning, cyber scanning, banyak istilah-istilah yang memang kita pikir itu belum terjadi ya, tapi sebenarnya banyak ya. Nah, sekarang itu dia. Oke, itu aja yang Ibu sampaikan hari ini. Ini
setelah ini ada namanya apa? Kita kuis seperti yang Ibu sampaikan. Kuis ini tidak menjadi soal UTS ya, karena yang bikin soal itu adalah Pak Penda, tapi silakanlah dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai hari Jumat jam 9 malam. Jadi silakanlah dijawab. Dijawabnya dalam arti supaya jangan asal udahlah asal jawab, jangan ya. Upayakan supaya jawabannya ya sesuai, karena ini kan sumbernya dari pembelajaran dari modul atau materi yang diberikan. Ada pertanyaan? Kita bertemu kembali setelah pada saat UTS. Tanggalnya udah ada memang ya, tanggal akhir Mei ya, Mei ya. Ya, kita kayaknya di akhir Mei UTS-nya karena ada beberapa mata kuliah kelas lain yang belum terselesaikan. Ada pertanyaan? Penny, Abdullah, Kiki, Dedi, sharing. Ada pertanyaan? Cukup biar kita UTS, UTS apa kuis? Kita Ayang Putri, Sinta, Dedi, Sawitri. Oh, Sawitri kamu di apa ya? Tadi nggak masuk ya? Tadi ya, atau hari apa? Kamis ya. Oke, ada pertanyaan? Sherin, Bayu, Giri, cukup? Pas Bu, Pak. Oke. Pas Bu. Kembali ke gizi, silakan dikerjakan. Ibu Abdillah mau naik Bu. apa itu? Silakan. Silakan. Udah minggu depan ya Bu? Apa? Abdillah, kemana? Apa pertanyaannya? Enggak Bu, UTS minggu depan ya Bu? Atau minggu ini? UTS-nya apa deh? Akhir bulan. Karena kan masih ada beberapa ada beberapa kelas yang belum. Sepertinya tanggal akhir bulan masih lama, makanya kalian yang masih mau berlibur, mau ada pekerjaan atau ada yang apa, mumpung masih ada waktu, masih bisa diselesaikan. Kita UTS tanggal 31. Masih lama kan? 31 ya. Siapa tadi? Abdillah. Oke, ada lagi? Apa tidak dibagikan tanggal-tanggal penting untuk UTS? Udah dibagikan belum? Ada? Belum? Oke. Ada pertanyaan lagi? Putri, Sinta, Mifta, Sawitri, Giri. Cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup. Terima kasih. Selamat Bu. Sama-sama Bu. Sama Hari Raya. Oh ya, selamat Hari Raya untuk semuanya ya yang merayakan.